bagaimana kita hidup dalam kesetimbangan untuk melihat janji dan kesediaan kita agar pada akhirnya janji Tuhan itu benar-benar terwujud dalam hidup kita. Misalnya di Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan dengan tegas memberitahukan kepada kita ya, bahwa apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa bagi saudara dan saya. Ya. Meyakinkan kita ada dalam jaminan yang benar, jaminan yang dibutuhkan bahwa ketika kita hidup di dalam Dia, ya. Di sini katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saudaraku, ketika kita mendengar firman ini, tentu kita merasa ditenangkan oleh Tuhan bagaimana karyanya itu benar-benar memiliki kerinduan yang besar untuk kita bergantung penuh kepada Dia, untuk melihat betapa besarnya kasih anugerah itu. Ya, tetapi kita diajar juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata janji Tuhan itu, ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita itu, anugerah yang besar itu ternyata kita juga punya peran atau punya tanggung jawab atasnya. Sehingga muncullah firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12. Ya, saudaraku, demikian firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Arti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu menunjukkan bahwa ternyata janji Tuhan mengenai keselamatan itu benar merupakan anugerah, tapi ternyata ketika kita menjadi orang percaya, ada satu bagian yang mesti kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi perkataan takut dan gentar itu menunjukkan betapa anugerah yang diberikannya itu harus kita pelihara, harus kita jaga. Bukan hanya itu saja, tetapi mesti kita berperan aktif untuk mengerjakannya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ketika kita memandang doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Janji di Filipi 4 ayat 6, ya, janganlah kamu khawatir dalam hal apapun, tetapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, katanya ya. Kita memang harus berdoa, wajib berdoa. Atau bahkan di Yakobus 4 ayat 2 di situ katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita punya privilege, kita punya satu hak istimewa di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu merupakan satu pihak yang menjamin hidup kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan senantiasa menyediakan pendengarannya untuk kita berdoa, kita meminta kepadanya. Wah, itu kan suatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita ngomong kepada orang tua kita saja kadang-kadang tidak memperhatikan. Bahkan kita ngomong kepada pemerintah ini ya, kita teriak-teriak pun, bahkan kita cuma menjelaskan hak kita saja kadang-kadang susah untuk mendengar. Ya. Karena pada dasarnya banyak orang yang tidak mau mendengar atau tidak memperhatikan orang lain. Tetapi Tuhan di Yakobus 4 ayat 2 justru mengingatkan bahwa ada kesempatan yang bisa kamu kerjakan di dalam Tuhan agar pekerjaan Tuhan terjadi atasmu, yaitu kamu berdoa.
gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara, kita juga diajar bahwa itu doa kita itu harus mengandung dua hal. Dan itu benar-benar harus kita kerjakan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam permohonan kita. Yang pertama kali adalah bahwa ketika kita berdoa, itu harus di dalamnya ada iman. Ya, apa artinya? Bahwa yang kita doakan itu kita percayai benar bahwa Tuhan menghendaki dan mau melakukan apa yang kita doakan. Ketika kita berdoa agar banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang bertobat, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan berfirman itu kepadanya. Tapi justru seringkali kita berdoa pada hal-hal yang kurang penting atau bahkan tidak penting. Bahkan kita sendiri tidak meyakini bahwa doa itu Tuhan jawab. Itu artinya doa tanpa iman. Gitu ya. Apa yang dibutuhkan bangsa ini dikala kita melihat persoalan yang tidak kunjung selesai, masalah demi masalah terjadi. Waktu-waktu yang kita jalani justru membuka aib, ya, kondisi yang buruk, kondisi yang berada dalam lingkaran setan yang terus berputar. Bukan perbaikan fisik sebenarnya yang dibutuhkan negeri ini, bukan pembangunan yang hebat, tetapi itu semakin membuktikan bahwa negeri ini membutuhkan Tuhan. Pemimpin kami kita membutuhkan Tuhan. Keluarga-keluarga, banyak perceraian yang terjadi, banyak anak yang terlantar. Kondisinya semakin sulit. Namun di sisi lain kejujuran tidak ada. Perbuatan-perbuatan melawan Tuhan semakin mudah kita lihat saat ini. Itu membuktikan bahwa bangsa ini, keluarga-keluarga, orang-orang muda itu membutuhkan Tuhan, bukan membutuhkan yang lain. Ya, sehingga kita doa pada pagi hari ini itu dengan iman antara apa? Kita bisa melihat kebutuhan mendasar yang seharusnya kita pergumulkan dan itu Tuhan kehendaki, yaitu bangsa dan negeri ini mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam doa itu harus mengandung kerelaan. Ya, kita seringkali berdoa itu hanya mengungkapkan apa yang kita mau. Atau kita berdoa seringkali sangat memperhatikan dengan kata-kata yang tersusun bagus. Sesuatu yang kita ekspresikan yang menunjukkan keinginan kita untuk memperolehnya. Dan jawaban Tuhan seperti yang kita mau. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, waktu demi waktu kita dididik dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan tahu bahwa doa itu harus mengandung kerelaan. Kita berdoa berarti kita menyediakan diri untuk mengambil langkah iman, menjadi bagian atas jawaban Tuhan itu. Kita harus berbuat sesuatu. Ya. Jadi seringkali kita berdoa, Tuhan, di sana ada banjir, tolong gerakkan relawan-relawan, biarkan bantuan melimpah sehingga tidak kekurangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan cara sekecil apapun, dengan cara yang paling sederhana apapun, kita juga berkontribusi seperti yang menjadi doa kita. Itu yang menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Seringkali kita berdoa, kita seolah-olah berdiri pada pihak di luar dari apa yang kita doakan. Kita melihat, kita menyusun kata, kita naikkan kepada Tuhan, tetapi tangan kita tergenggam erat untuk kita tidak melakukan apa-apa. Itu artinya doa tanpa kerelaan. Jadi di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali ketika kita berdoa, di dalamnya harus ada iman, di dalamnya harus ada kerelaan. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata yang luar biasa. Mari kita belajar untuk mengerjakan bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan yang pasti dengan setia penuh dia melakukannya bagi kita. Tapi sebagai bukti
kita mempercayai itu, kita harus melakukan bagian kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.